Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Zakani Rahman dari kelas TI3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 13 yaitu CRUD Laravel React API. Pertama yang kita lakukan adalah membuat project baru. Menurut saya di sini menggunakan Laravel 7 dan projectnya saya beri nama Gundam karena membuat artikel tentang Gundam. Setelah kita membuat project Gundam ini, selanjutnya kita membuat database baru yaitu DB Gundam React, yaitu database yang khusus untuk Gundamnya ini. Setelah itu kembali lagi kita akan menghubungkan database dan projectnya ini dengan cara mengubah di file .env, yaitu di dalamnya terdapat yaitu DB connection MySQL, DB hostnya ini, DB portnya 3306, DB database-nya adalah DB Gundam React. Ya, DB Gundam React ini adalah database yang tadi dibuat. Nah, setelah itu kita menuliskan yaitu PHP artisan make model yang bernama artikel, terus min migration yang nanti akan kita gunakan sebagai migrasi, yaitu untuk membuat tabel artikel yang bisa kita isi dengan data yang kita punya. Yaitu setelah itu akan di dalam folder app ini terdapat artikel.php yang berisi tabelnya nanti yang kita migrasikan yaitu tabelnya bernama articles, terus v-labelnya itu adalah kolomnya apa saja. Isi dari kolom tersebut adalah yaitu title, manufacturer, year, and specification, ya saya singkat dengan spek. Nah, setelah itu karena kita untuk menggunakan migrasi dan di commandnya sudah kita berikan min migration, maka di sini akan otomatis terbuat file ini, yaitu tanggal pembuatannya, terus ini nomor random, yaitu create article table.php. Nah, pada create article table ini migration app-nya itu ada skema create tabel artikel dengan function blueprintnya tabel yang ada di artikel ini. Setelah itu table big increment ID, yaitu ID-nya kita incrementkan. Tabel isi dari tabelnya itu ada string title, terus ada string manufacturer, string year, string spec, dan timestamp, dan create dan updated-nya. Nah, setelah itu kita PHP artisan migration, yaitu untuk memigrasikan data yang kita buat, dengan kata lain membuat tabel baru yang akan menjadi seperti ya ini, yaitu ada artikel, field, job, migrations, and users. Yang sebelumnya yang keisi hanya bagian migration ini saja, yaitu folder ini, yang folder migration yang ini. Nah, setelah itu kita pergi menuju route. Pertama routes web ini, yaitu dimana kita bisa meregistrasikan web rute yang tersedia di aplikasi. Nanti kalau ingin diubah menggunakan middleware bisa, tapi sementara ingin kita menggunakan yang biasa, yaitu artikel app. Ini untuk editnya, artikel garing edit, ini berdasarkan ID, kita mengambil dari app ini. Terus artikel ID mengambil berdasarkan ID, terus ini untuk home, dan ini path-nya, menampilkan path-nya. Nah, ini untuk API nya itu articles atau kita menggunakan indeksnya, mengindeksnya itu tampilan utamanya nge-get, dan kita post yaitu artikel garing store, yaitu artikel controller add store, yaitu nge-post artikel baru, dan get artikel garing ID garing edit garing ID, yaitu artikel controller add get artikel. Ini kalau kita ingin menampilkan satu artikel saja berdasarkan ID. Terus mohon maaf, ini untuk editnya berdasarkan ID, untuk menampilkan berdasarkan ID-nya, tapi juga untuk diedit. Nah, ini kita menampilkan artikelnya yang di dalamnya.
Terus ini adalah put, yaitu mengupdate, ya editnya juga. Yang terakhir adalah delete, yaitu untuk menghapus artikel, salah satu artikel yang kita buat. Nah, setelah itu kita memasukkan command di sini. Kalau nggak masih ada, oh sudah hilang ternyata. Jadi di sini waktu itu saya memasukkan yaitu php make controller artikel controller, yang nanti akan secara terbuat tersendirinya, yaitu controller artikel yang akan dimasukkan dalam https controllers, dan di dalamnya ini adalah ini artikel controller.php. Di dalamnya yaitu berisi ada indeksnya, yaitu menampilkan seluruhnya. Nah ini store-nya, request artikel creator-nya ini untuk membuat baru, membuat artikel baru. Ini get artikel untuk edit dan menampilkan. Nah ini untuk update, kalau kita ingin mengupdate datanya. Nah ini untuk delete, untuk menghapus datanya. Nah setelah itu kita membuat app.js, yaitu ini untuk penampilan dari web yang kita buat. Pertama yaitu ada app.js, kita mengimpor. Sebelum itu harus melakukan yang namanya seperti di tutorialnya. Mohon maaf, saya lihat tutorialnya juga. Nah itu harus menginstal dependensi seperti ini seperti PHP Artisan UI React dan Composer require Laravel UI. Saya di sini menggunakan yang versi 2 untuk Laravel UI-nya. Terus setelah itu kita masukkan PHP Artisan UI React, dan setelah itu npm install. Setelah npm install selesai, maka npm run dev. Setelah npm run dev selesai, setelah itu menjalankan ini npm install react router DOM, dan setelah terakhirnya untuk sweet alert untuk menampilkan alert. Nah setelah itu baru kita membuat CRUD nya. Kembali ke codingannya. Nah ini adalah app.js. app.js ini untuk tampilan utamanya, yang menampilkan bagian utamanya, yaitu hanya terdapat browser routernya, header, switch. Nah ini rutenya nanti akan mengakses path apa. Path ini artinya path utama, path tampilan awal dari websitenya, yaitu artikel index, yaitu akan mengambil kelas artikel index ini. Dan ini exact path grade, ini kalau kita untuk membuat artikel grade akan menyambung ke kelas artikel grade. Ini artikel edit berdasarkan ID, yaitu untuk artikel editnya, kelas artikel edit. Dan ini artikel garing langsung ID-nya, yaitu untuk menampilkan. Nah setelah itu kita lanjut ke header-nya. Nah header-nya ini kita import React dan link router DOM-nya. Di sini kita hanya menggunakan link, yaitu untuk link rumahnya, dan saya namakan Omah Gundam. Setelah itu kita ekspor sebagai header dan dimasukkan ke dalam sini, yaitu import header dari header. Nah itu import dari ke sini. Nah setelah itu kita masuk ke index, yaitu untuk tampilan utamanya. Terdapat konstruktor artikel, message type-nya, flash-nya false, alert-nya null. Ini untuk menyembunyikan alert-nya, apakah komponennya telah di mounting. Nah ini kalau confirm delete, ini kalau misalnya kita mau menghapus, maka akan keluar peringatan apakah kita akan menghapusnya, yaitu kalau hapus permanen, kalau ini tidak, kalau tidak jadi menghapus. Nah kalau di confirm maka akan menghapus benda tersebut, jika cancel akan disembunyikan alert yang ada. Nah setelah itu ini adalah cara kerjanya. Jika kita
klik on confirm kan ini this.delete item kalau untuk memanggil kelas function ini yaitu delete item berdasarkan ID itu axios.delete API artikel terus delete berdasarkan ID responsnya apa variabel message respon data sukses jika benar maka akan disembunyikan dan akan dikembalikan ke rumah memanggil function untuk kembali ke rumah. Setelah itu terdapat go to home yaitu untuk jika kita klik itu maka akan kembali ke rumah secara langsung, bukan diklik ya. Kalau kita setelah melakukan suatu aktivitas seperti contohnya menghapus artikelnya maka akan keluar pop up yaitu switch alertnya. Setelah itu akan kembali ke lampiran awal yaitu terhapus dan oke. Timeoutnya ini berdasarkan millisecond jadi hanya 2 detik. Nah jika dikonfirm maka on success, jika di cancel maka akan disembunyikan alertnya dan akan ada tulisan terhapus. Ini jika sukses yaitu komponen did mount dan hide alert dan sembunyikan alertnya tadi. Nah render ini adalah tampilannya. Link class name, nah ini adalah untuk link tombol link yang akan menuju ke garing create ini yang tadi kita buat di app, yaitu akan membuat artikel baru menuju kelas artikel create ini tampilannya yaitu berupa tabel, ada memiliki panjang 50 dan kelas name nya text center. Terdapat isinya adalah title, manufacturer, year and spec, panjangnya 200, kelas name text center, action. Ini aksi yang kita buat seperti apa yang di atas ini, yaitu ini edit, detail, dan delete. Nah ini untuk menampilkan setiap artikelnya, artikel.title yaitu menampilkan dari titlenya, menampilkan dari manufacturer, ini year, ini spec, dan ini link yaitu ini link untuk melihat detail yaitu class name nya battle primary, artikel.id berdasarkan ID. Terus ini adalah button success jika edit artikel berdasarkan ID artikel. Setelah itu ini adalah menghapus, button untuk menghapus yaitu confirm title berdasarkan ID nya. Nah setelah itu kita lanjut ke create. Setelah kita mengklik create maka di sini kita kembali ke atas, ini konstruktornya yaitu state-nya adalah semuanya kosong, ya title-nya kosong, manufacturer-nya kosong, year-nya kosong, spec-nya kosong, alert-nya tidak ada dan tidak memiliki error. Dan ini handle field change yaitu mengubah field-nya. Ini handle artikel baru, bind artikel baru. Ini error untuk apa dan ini merender error untuk apa. Nah ini kalau kita adanya field change yaitu event target name, event target value nya. Nah, setelah itu ini go to home sama seperti yang di artikel index, yaitu kembali ke tampilan awal. Jika sukses yaitu this prop history on push, kembali ke tampilan awal. Ini on confirm on success maka menjalankan function ini dan akan kembali ke tampilan awal. Hide alert yaitu untuk menyembunyikan alert yang telah keluar tadi. Ini create new article kalau kita membuat artikel baru, yaitu kita membuat di state-nya artikel, state manufacturer, state year, dan state spec. Yaitu kita menggunakan axios.post, yaitu post karena sebelumnya kita adalah get, maka untuk kita bisa mengirimkan data melalui API maka kita menggunakan post, yaitu API artikel garing store garing artikel artikel. Setelah itu responsnya mengirimkan message berupa respon data sukses. Jika benar maka go to home, menjalankan go to home. Nah ini error to, jika error maka error di field apa, render error. Nah ini jika error untuk field maka dikembalikan invalid feedback, akan ada tulisan feedback yang tidak cocok. Nah ini kita menggunakan input
Jika on submit ya, jika on submit ini formnya jika diklik di submit maka akan menjalankan handle create new article. Di dalamnya itu terdapat input yang bernama yang berisikan title, yaitu judulnya apa dari bundanya, terus manufacturernya apa, memiliki ID ini manufacturer, tipenya adalah text, class name-nya yaitu control, form control, this error, manufacturernya invalid, namanya manufacturer, value-nya itu dari state sekarang manufacturernya, jika diubah maka handle field change jika diubah. Nah, untuk sisanya sama seperti yang tadi. Nah, ini button secondary-nya. Nah, ini kalau jika kita tidak jadi untuk mengisi, ada tombol cancel. Nah, itu akan mengarahkan ke tampilan awal, yaitu garing biasa. Dan di sebelah di bawahnya lagi, yaitu kalau nanti di tampilan yang di sebelahnya, yaitu terdapat create yang nanti akan menjalankan dari on submit ini dan menjalankan create ini handle new artikel ini. Setelah itu kita lanjut menuju artikel edit ini. Ini ada sama, yaitu Axios, import React komponen React dan import link sama. Konstruktornya yaitu di state-nya kosong, manufacturer-nya kosong, year-nya kosong, spec-nya kosong, alert null, message kosong. Ini hampir sama dengan yang create tadi. Nah, tapi yang berbeda adalah di ini handle update artikelnya, yaitu jika state-nya akan diubah lagi, ini artikelnya, artikel ID-nya itu mencari ID-nya. Nah, ini mencari berdasarkan ID, maka responsnya jika benar state-nya diubah merespon dengan data message. Kalau setelah itu akan kembali ke home. Nah, ini kalau punya error invalid feedback. Untuk tampilan sama seperti artikel create, tidak ada yang berbeda. Nah, hanya beda ini saja, update saja. Show ini untuk menampilkan detailnya, yaitu nah ini ya cuma super konstruktornya saja, menampilkan artikel ID-nya untuk mencari artikel ID-nya. Nah, ini di state artikel respon data, jadi data yang direspon berisikan ini, yaitu terdapat card header menggunakan card, yaitu title manufacturer article.manufacturer, year-nya article.year. Setelah itu, nah ini untuk tampilan dari speknya yang nanti bisa dilihatkan semuanya. Nah, yang terakhir ini adalah ini untuk tampilan app-nya, yaitu React Laravel-nya. Nah, ini stylenya menggunakan ini app.css head. Nah, untuk tampilannya, dan ini memanggil app-nya itu. Setelah itu yang terakhir lagi itu ada di sudah cukup. Nah, di resources app.appca ini sebentar. Nah, di sini yang sebelumnya ini adalah example, ya hanya contoh. Setelah itu kita ubah menuju ini untuk menampilkan semuanya ini. Langsung saja ke tampilannya. Nah, ini adalah tampilan awalnya, yaitu saya sudah mengisikan beberapa data dummy. Nah, sekarang langsung kita coba dengan create new article, maka akan ke sini 8000 garing create. Kita coba masukkan data baru bernama x1 crossbone. X1 crossbone. Manufacturernya kita menggunakan SNRI, year-nya 133. Spesifikasinya kita bisa hour saja, kita random saja sekarang, mendingan contoh 1 kali pedang, 2 kali tembak, dan 3 kali
pecut. Ini hanya misal saja, tentunya bisa diganti dengan sesuka kita. Itu klik create. Nah, maka akan keluar pop up seperti ini. Nah, dan akan kembali ke tampilan awal dan akan ditambahkan seperti ini. Kita X1 crossbone SNRI 133 UC, satu pedang, 2 kali tembak, 2 shot. Nah, sekarang kita coba lihat untuk detailnya. Kita lihat untuk F1 ini 91. Nah, maka ini detailnya adalah ini sesuai yang di database. Manufakturnya ini, tahunnya ini, dan ini adalah spesifikasi yang kita buat. Klik kembali, maka kembali ke awal. Nah, untuk coba kita edit ini. Ini kan S1 crossbone, manufakturnya kita tetap menggunakan ini, masih sama dengan 133. Spesifikasinya kita ubah menjadi tidak ada. Nah, sebetulnya ini bisa diubah sesuka hati. Ini juga bisa diubah sesuka hati. Misalnya ini kita ganti menjadi XM ya, XM crossbone X1. Nah, mungkin ada tipe kesalahan ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik update, maka sukses, keluar alertnya. Nah, maka akan diubah. Setelah itu kita akan menghapus data ketiga ini, itu klik delete, tunggu, hapus permanen, tidak akan kembali. No untuk tidak, permanen iya, maka kita akan klik permanen. Nah, sukses, akan terhapus. Setelah itu akan di refresh lagi. Ya, itu dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.